Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di channel Sanasya Motor. Untuk video kali ini ada motor Mio yang mogok. Sepertinya hilang kompresi ya. Motor Mio racingan memakai radiator. Cobaan orang tinggalin enak. Dicek dulu businya. Ini motornya mogok nih, sepertinya hilang kompresi. Cobaan di selahan. Nah. Nah. Enteng teh. Nah. Ini di selahnya enteng banget. Tuh. Buka lah businya. Fokus ka dia teh jempolnya. Serab. Ayolah. Orang cek sih mana. Kontak nage racing tuh. Magic. Oke. Oh, untuk pengapiannya bagus. Tinggal dicek kompresi. Caranya tutup lubang busi. Nah. Oh, ngajepret tarikan. Nah. Oke. Nah. Nah. Oh, deui. Nah, jadi kompresinya kadang ada kadang tidak ya. Coba dulu dipancing memakai oli, masukkan ke lubang busi itu. Nah, setelah dikasih oli ke lubang busi, kemudian dicek lagi. Nah, tidak ada ya, tuh. Kadang ada, kadang tidak. Tuh. Oh, deh. Hilang lagi kompresinya. Oh. Ini seperti yang klep bengkok, kalau nggak klep bengkok keringnya patah. Coba orang buka lah klepnya, tutup klepnya. Sok, ini lagi proses pembongkaran tutup klep. Dan ternyata biang keroknya ada di sini nih, pelatuknya patah. Ini bekas patahan pelatuk klep. Tuh, fokuskan ya, yang deket dia. Tuh, pelatuknya patah bos. Jadi tidak bisa menekan noken as. Bisa menekan noken as dan tidak bisa menekan klep secara maksimal. Tuh, katanya ini motor bor apaan ya. Oke, dikarenakan pelatuknya patah, jadi harus membongkar bagian head ya. Takutnya klepnya bengkok juga ini, soalnya pelatuknya sampai rampung begini. Untuk pembongkaran pelatuk nih, ini harus membuka dulu selang radiator nih. Motor bor apaan katanya, memakai pendingin oli, motor racingan. Tuh. Ini lagi proses pembongkaran.
Ini yang patahnya nggak tahu yang in atau yang X ya. Sepertinya yang ini potongan. Gana anu ini potongan. Oh ya. Sepertinya yang patahnya pelatuk yang in. Nah, ini proses pembongkaran noken as. Nah, noken asnya sudah haus nih. Ah, iya mah lain wis haus deh ini beak. Yang anehnya ini sudah memakai radiator tapi bagian noken as kering tuh. Tidak ada bekas oli. Jadi kernaun atuh ya fungsina. Jangan. Racing-racingan fokus ke dia. Tuh, noken asnya habis. Nah, noken as lagi standar keneh ieu teh. Noken asnya juga masih standar. Ini noken asnya kekeringan oli. Nih, haus. Terus pelatuk yang patahnya ini bagian in. Tuh. Ini bagian X-nya masih ada. Ini yang bagian in-nya yang patah nih. Pelatuk bagian in yang patah. Tinggi ya, tinggi dibongkar, tinggi dibongkar bisa kelep nampil kok. Bisa dibongkar. Sebenarnya ini untuk ganti pelatuk bisa ditodong ya, tidak usah membongkar bagian head. Cuman ini antisipasi aja supaya tidak bongkar 2 kali. Memastikan klepnya bengkok apa tidak. Soalnya kalau sekarang ganti pelatuk, ganti noken as, kalau klepnya bengkok cuma jadi nantinya dibongkar 2 kali. Ini proses bongkar dulu ya, headnya mau dibongkar. Mana lamun teu dibuka ya bisi kelepna bengkok saeutik wae ge da angger jadi memalah kita bongkar 2 kali. Sebenarnya mah bisa ditodong kita ganti pelatuk. Beban. Tuh, dan ternyata pistonnya masih standar, bukan as standar, klep standar. Aduh, kacau ya. Ini memakai radiator seperti yang piston sudah besar. Ya. Aduh, kacau. Dunia racing, pensioner, rampung. Tuh, kakinya patah. Nah, ini tuh jadi masalah bahaya nu penting. Ulah buntung harupna. Tuh, pistonnya masih standar, Bos. Piston masih standar, hebat memakai radiator. Dan olinya tidak naik, tidak lancar.
Ini bisa disebabkan dari sirkulasi radiator nih, sirkulasi oli yang menuju ke radiator. Seharusnya bagian ditutup pompa oli itu ada yang ditutup biar salurannya nyembur ke depan semua dan keluar di lubang ini nih. Lubang ini yang menuju ke noken as untuk melumasi bagian head. Nah, tuh. Itu sudah dikasih bolong, sudah dibor buat dudukan selang. Sebenarnya tidak usah menjebol ini juga masih bisa nih menggunakan baut yang ada di sini. Kalau sistemnya memakai radiator, kalau mau model seperti ini di bawahnya harus dirobah lagi. Jadi sirkulasi yang datang dari oli yang datang dari sini itu tidak normal, sedikit. Kemudian yang menuju ke selang radiator juga sedikit. Jadi alhasil noken asnya tuh kekurangan oli. Ini kalau dibiarkan seperti ini, mau diganti noken as berapa puluh kali tetap aja akan seperti ini. Kalau mau normal, selangnya dibikin yang kecil lubangnya, dan salurannya harus dipindah ke baut yang ada di head nih, baut 10. Fokus Tuhan nah. Ini kan buat sirkulasi oli nih baut ini nih. Nah, jadi percuma memakai radiator seperti ini. Jadi hasilnya naon aya kalah ngaruksak. Ya mah cuman gaya hungkul. Jadi kalau mau memakai radiator ini harus di setting ulang jalurnya supaya semburan oli ke bagian headnya itu normal. Ini semburannya kurang normal, jadi semburan oli ke bagian headnya ini sedikit sekali. Apalagi di bagian selang yang dari pompa olinya itu banyak kebocoran. Coba kabel di Tuhan di videokan. Video ke dia. Kabel di Tuhan. Bocor, jadi tekanan anu kalau kurang. Jadi diusahakan ieuna ulah sampai bocor. Ulah sampai air remes-remes kieu tah tuh. Jelas kan? Jelas ya. Nah, itu ulah sampai air bocor. Jadi lamun bocor kieu tekanan anak kan semburan oli teh kan tarik. Nah, semburan oli kan kencang nih dari sini dari pompa oli. Karena kan ini bocor jadi tekanannya kurang. Jadi oli yang keluar lagi ke sini itu sangat sedikit. Ya intinya jalur radiator buatan ini harus dikontrol, harus dicek ulang. Intinya jalur olinya harus normal seperti itu. Dan tutup gigi pompa oli yang di sini harus ditutup. Kalau tidak ditutup jadi semburan olinya kebanyakan ke sini nih, kebanyakan ke sini. Dan ada yang lari ke sini juga ada, tapi sedikit yang lari ke sini ada. Nah, tapi sedikit juga. Jadi kieu ya bahasa Sunda malah oli nu asup tina pompa oli ka dieu teh tah ka dieu. Kan kudu nama normal 5 seetik, terus dia kudu lancar ya, kudu normal, harus nyembur dari bawah olinya. Ini kondisi tutup pompa oli harus diperiksa ditutup apa tidak ya, soalnya kalau membuat radiator seperti ini tutup pompa oli harus ditutup. Kalau tidak dicor pakai lem besi, jadi sirkulasi olinya menyembur ke sini semua, ke sini semua, dan yang ke sini juga pasti ada semburan.
diusahakan yang kesini juga harus ada semburan oli. Intinya kalau lebih jelasnya harus dibongkar bagian tutup pompa oli di belakang magnet. Sebenarnya sih kalau untuk motor standaran tidak usah memakai seperti ini nih. Kernaon buat apa sih seperti ini tuh, cuman gaya doang, yang ada malah merusak, menghancurkan segalanya. Soalnya kalau untuk yang memakai radiator seperti ini itu untuk khusus untuk motor yang sudah di bore up, seperti piston 58 atau 60, khususnya untuk motor balap untuk road race. Jadi dianjurkan memakai seperti ini supaya untuk pendinginan olinya itu cepat dingin. Jadi mendinginkan olinya cepat kalau memakai radiator. Tapi untuk motor standaran lah diusahakan mending standaran saja, jangan memakai seperti ini. Kecuali kalau mau memakai seperti ini ya variasi saja. Jangan dipasang beneran seperti ini. Kalau dipasang beneran seperti ini harus normal. Soalnya kalau motor standaran kan putarannya powernya kecil. Jadi semburan yang kesini itu harus besar. Motor standaran. Jadi putaran, kalau putarannya kencang otomatis semburan olinya juga akan kencang, makin ke semburan oli yang masuk ke selang itu harus kencang. Kalau untuk motor standaran seperti ini ya diusahakan nggak usah memakai yang seperti ini. Nah itu udah putaran mesin standaran makan. Nah nanti jam bahasa nanti kursi launan lah pokoknya. putaran rendah. Jadi semburan oli anu kadieu ge kurang tenaga, kurang tekanan. Kecuali motornya sudah di bore up. Sudah di bore up kan otomatis torsi atau putarannya itu kencang. Jadi semburan yang kesini itu dari pompa oli semakin kencang juga. Seperti itulah. Liur aing jelaskeun anak. Baru lahan.